guys, pada kesempatan kali ini, Ninja akan merangkum film berjudul 4X4 2019. Film bergenre trailer kriminal ini menceritakan tentang seorang maling ecek-ecek yang terjebak di dalam sebuah mobil SUV 4X4 berteknologi canggih. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata oleh Mariano Cons dari skenario yang ia tulis bersama Gaston Duprat. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di sudut kota, tepatnya di Buenos Aires, terlihat lingkungan perumahan yang setiap rumahnya terpasang pagar besi dan teralis besi di setiap pintu. Lingkungan tersebut diberi penjagaan yang sangat ketat. Hal itu bisa dilihat dari kawat besi serta beling yang menghiasi setiap pagar. Bahkan, kamera CCTV berterbaran di setiap sudut perumahan. Dari hal tersebut, bisa kita simpulkan bahwa kawasan itu sangat rawan terhadap maling dan perampokan. Namun karena siang itu kondisi jalanan sangat sepi, seorang maling ecek-ecek bernama Shiro berhasil membobol mobil SUV 4X4 yang sedang terparkir. Shiro mulai madok apa saja yang berada di dalam mobil, mulai dari radio sampai kacamata ia ambil. Shiro yang sangat ngelunjak dengan ejiannya mengencingi bangku mobil. Awalnya pencurian itu berjalan dengan normal, sampai akhirnya saat Shiro hendak keluar, suenya pintu mobil terkunci secara otomatis. Segala cara telah Shiro lakukan untuk memecahkan kaca mobil, namun itu sia-sia saja. Bahkan pistol pun tak mampu menggores kaca itu sedikit pun. Yang ada malah pahanya yang terkena peluru. Dan suenya, seluruh kaca mobil itu sepertinya telah dilapisi kaca film yang super gelap. Sehingga orang dari luar tidak bisa melihat situasi di dalam mobil. Shiro kini terjebak di dalam mobil itu tanpa makanan dan minuman. Luka yang cukup parah membuat kondisinya semakin melemah. Keesokan harinya, Shiro yang terbangun dari pingsannya merasa sangat kehausan. Shiro yang gabut memasangkan kembali radio yang sempat ia curi. Dan tak lama terdengar panggilan masuk dari tab mobil. Shiro yang penasaran menjawab telepon itu. Dan terdengar suara seorang pria yang ternyata pemilik mobil tersebut. Pria bernama Enrique itu adalah seorang dokter kandungan berusia 60 tahun. Enrique memberitahu Shiro bahwa dirinya sudah dirampok sebanyak 28 kali. Ditambah Shiro jadi 29 kali. Todas las puertas desde mi teléfono. Está toda blindada. Enrique sengaja membuat mobil yang bisa menjebak pencuri di dalamnya. Dengan teknologi yang super canggih, Enrique dapat mengetahui mobilnya telah dibobol dari alarm yang langsung tersambung ke ponselnya. Sehingga Enrique dapat mengendalikan mobil itu dari jarak jauh. Kemudian, Enrique menjelaskan bahwa seluruh bagian mobil telah dilapisi baja. Tidak hanya itu, seluruh kaca mobil telah dilapisi kaca film yang super gelap. Bahkan, sistem kedap suara pun telah diaktifkan, kecuali tangki bensin yang terisi penuh. Karena Enrique bisa mengendalikan mobil itu melalui ponselnya, sehingga mudah bagi dia untuk meledakkan mobil itu jika Shiro memberontak. Boom. Setelah itu, Enrique menjelaskan masa kecilnya yang serba kesusahan. Kemudian, ia bertanya apa yang akan Shiro lakukan jika ia memergoki putranya mencuri. Tapi Shiro tidak menjawab pertanyaan itu. Shiro terus memelas meminta air sebab ia sangat kehausan. Tapi Enrique malah menutup teleponnya. Dan tiba-tiba AC pun dinyalakan. Untuk sesaat Shiro merasa dingin keenakan. Tapi lama-kelamaan tubuhnya menjadi menggigil.
Shiro memakai kembali kaos yang tadi ia gunakan menutup lukanya. Dan sebisa mungkin ia menutup semua lubang AC. Tapi itu semua tiada guna. Di saat sedang menggigil, Enrique kembali menelpon. Ia kembali menanyakan apa yang akan Shiro lakukan jika ia memergoki putranya mencuri. Te doy agua. ¿Qué harías si sorprendes a... Dan kali ini Shiro menjawab bahwa ia akan menjewer dan membawa anaknya ke kantor polisi. Namun, Enrico sepertinya tidak puas dengan jawaban Shiro. Kemudian ia bercerita tentang putrinya yang pernah kena rampok dan cucunya yang hampir menjadi korban. Agarraron a mi nieto y le pusieron un revólver en la cabeza. Después de eso vendieron la casa y se fueron a vivir. Setelah puas cacahan orang sulit dimengerti, Enrique kembali mematikan teleponnya. Hal itu seolah mempermainkan Shiro yang sedang kehausan. Tak lama berselang, ada seorang polisi yang menghampiri mobil itu. Dari dalam mobil, Shiro sekuat tenaga berteriak meminta tolong. Tapi sueknya, karena mobil itu kedap suara, polisi itu hanya menempelkan surat tilang karena kaca mobil tersebut sangat gelap. Dan setelahnya, berlalu begitu saja. Tak lama, Enrique kembali menelpon. Ia menanyakan tentang identitas Shiro. Jika Shiro memberitahu identitasnya, Enrique berjanji akan memberinya air. Dengan penuh pengharapan, Shiro pun memberitahu identitasnya. Seolah menepati janjinya, Enrique akhirnya memberitahu bahwa di bagian belakang mobil ada selang pembersih kaca yang kemungkinan ada sedikit air di sana. Setelah rasa haus hilang, kini muncullah rasa lapar. Namun tidak ada apapun yang bisa Shiro makan. Berhari-hari sudah Shiro terjebak di sana. Luka tembak yang diderita membuat kondisinya semakin memburuk. Terlebih, ia belum makan apapun sejak terkurung. Enrique yang kembali menelpon membuat Shiro berkonsultasi mengenai kondisi dan lukanya yang sudah terinfeksi. ¿De qué color está la piel alrededor de la herida? No suena bien. Te pongo... Setelah sesi konsultasi selesai, hal yang Enrique lakukan adalah kembali menyalakan penghangat di mobil dan memberi saran agar Shiro beristirahat supaya kondisinya membaik. Kemudian, Enrique kembali bercerita tentang perampokan-perampokan yang pernah ia alami sebelumnya. Ia juga bercerita bahwa umurnya sudah tidak akan lama lagi, sebab Enrique tengah mengidap tumor ganas. Enero del 2001, entraron al patio de casa y robaron unos muebles de jardín. Cosa de Vicente López. Lo robaron a todas las mesas y un viejo le pegaron un culatazo. Y los central eran los de mi viejo cuando mi papá estaba ingresando al garaje con el auto. Setelah pengang mendengar bacotan Enrique, Shiro yang sangat lapar mulai menggabres kertas dari buku panduan mobil. Shiro yang udah sangat seret nekat meminum ompolnya sendiri. Tak lama datang maling kelas 3 yang berusaha membobol mobil itu. Tapi sialnya, ia malah ketangkap oleh warga. Alhasil, si maling pun mendapat bogeman dari para warga. Shiro yang melihat hal itu menjadi gelisah dan serba salah. Saat malam harinya, Enrique kembali menelpon. Namun, Shiro yang sangat lapar dan ogah mendengar bacotan Enrique tidak mengangkat telepon itu. Saat keesokan harinya, Enrique lagi-lagi menelpon. Namun kali ini Shiro mengangkatnya. Enrico yang masih punya hati memberitahu bahwa ada coklat yang disimpan di belakang rem. Dengan segera, Shiro pun menggabras coklat itu. Shiro yang masih punya semangat hidup mencas baterai HP-nya di bawah terik matahari. Dengan sisa-sisa tenaganya, Shiro berusaha melubangi pintu mobil. Namun karena pintu itu dilapisi baja, Shiro hanya berhasil membuat setitik lubang. Melalui lubang itu, Shiro berusaha memanggil orang-orang. Namun karena lubang itu terlalu kecil, terlebih suaranya sudah sangat lemah, alhasil usaha itu tidak berhasil sama sekali. Setelah itu, Enrique kembali menelpon. Ia berkata bahwa dirinya telah mendatangi istri dan anak Shiro. Enrique memberi mereka uang $100.000 dengan alasan Shiro telah memenangkan tiket lotre. Mendengar hal itu, Shiro mencurigai jika Enrique telah menyakiti keluarganya. Tapi Enrique berkata bahwa ia tidak melakukan apapun pada keluarga Shiro.
Di titik ini, Enrique berhasil mengumpulkan catatan kriminal Shiro. Yang ternyata, selama karirnya dalam madog-memadog, Shiro telah beberapa kali membunuh korbannya. Dan Shiro beralasan bahwa ia hanya membela diri. A robar y como el tipo se resistió, le disparaste. 2 días para jubilarse. El viejo se me plantó. Ah, Me equivoqué. Y pagué. Tapi Enrique tidak menerima alasan Shiro. Enrique merasa lega karena ia tak salah memilih Shiro sebagai pelampiasan kejengkelannya. Setelah selesai mendengar bacotan Enrique, Shiro berusaha mengaktifkan ponselnya. Dan untungnya, ponsel itu hidup meskipun baterainya sekarat. Saat ia hendak menelpon istrinya, suek sekali, ponsel itu kembali mati. Saat malam harinya, Shiro yang mulai putus asa iseng mencet-mencet tombol starter. Dan sungguh di luar dugaan, mobil itu tiba-tiba menyala. Tidak ingin melewatkan kesempatan, Shiro langsung tancap gas menabrakkan mobil itu supaya ringsek. Dengan tubuh yang lemas, Shiro berjalan mencari warkop terdekat. Ia mengambil air dan 2 burger tanpa membayar. Tak lama, datang bapak-bapak security yang berusaha mengusir Shiro. Dan tanpa diduga, suek sekali, ternyata itu cuma mimpi. Tak berselang lama, Enrique kembali menelpon. Shiro yang sangat putus asa berkata bahwa ia akan bundir saat itu juga. Tapi untungnya, peluru itu macet yang membuatnya gagal mokat. mírame. ¿Me ves? Dan ternyata, Enrique sudah berada di depan mobil. Dirasa Shiro sudah tak berdaya, Enrique dengan santai masuk ke mobil itu. Ia memberi Shiro rokok, coklat, dan mengobati luka Shiro dengan sangat kasar bagaikan psikopat. Saat Enrique mengangkat telepon dari kliennya, Shiro memanfaatkan hal itu dengan menembak Enrique dan berusaha kabur dari sana. No. Dengan kondisi yang sangat lemah, Shiro tertatih-tatih berusaha kabur dan meminta pertolongan. Tapi tanpa diduga, Enrique ternyata masih hidup. Ia rupanya hanya tergores peluru di pipinya. Lihat oleh seorang polisi wanita yang sedang patroli. Y vos me apuntás a mí. ¡Basta, tire el arma! Sudah 2 jam berlalu Enrique menyandra Shiro. Banyak para warga dan media yang menyaksikan dan meliput kejadian tersebut. Orang-orang terpecah menjadi 2 kubu. Ada yang membela tindakan Enrique untuk melenyapkan si pencuri. Ada juga yang mengecam tindakan Enrique dengan alasan maling juga punya hak asasi manusia. Karena situasi tak kunjung membaik dan Enrique ogah melepaskan Shiro, tim kepolisian akhirnya memanggil Julio, seorang negosiator senior. Dan negosiasi pun akhirnya dimulai. El problema es la caca de perro. Porque los dueños llevan la bolsa, pero si uno lo mira, es verdad, el problema es saber si lo que uno hace es justo o no. Y eso es lo que estoy... Enrique menganggap para maling sebagai kotoran dogi. Ia mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap instansi kepolisian, yang mana seringkali para polisi hanya menangkap pencuri dan membebaskannya begitu saja tanpa memberikan hukuman yang membuat mereka jera. Karena hukum gak jelas itulah membuat para pencuri semakin menjamur. Kali ini, Enrique berniat menghukum pencuri itu dengan caranya sendiri. Orang-orang yang mendengar perkataan Enrique merasa setuju dengan tindakannya itu, karena telah banyak sekali orang-orang yang mengalami perampokan. Dan para perampok itu tidak dihukum dengan adil. Usted es un hombre formado. Julio tidak menyerah, ia terus mendekati Enrique secara perlahan. Julio juga menyuruh Enrique untuk menembak Shiro agar masalah segera selesai. Tapi, Julio memberitahu konsekuensinya jika Enrique melakukan hal itu. Yang mana, anak Enrique akan dianggap sebagai anak dari seorang pembunuh selamanya. Mendengar perkataan itu, Enrique terdiam sejenak. Ia mulai merasa kebingungan. Entah apa yang ada di pikirannya, Enrique tiba-tiba melepaskan Shiro begitu saja. Tapi setelahnya, Enrique tak menyerahkan diri. Sambil tersenyum, ia malah masuk ke dalam mobilnya.
Enrique yang tahu umurnya sudah tidak lama, terlebih image-nya sudah rusak karena telah menyiksa maling, memilih bunuh dengan cara meledakkan mobil itu bersama dirinya. Kejadian tersebut kini menjadi viral di Argentina, dan Dr. Enrique kini disebut sebagai dokter samurai. Perdebatan mulai muncul di kalangan masyarakat. Mereka mulai merasa ragu dengan tingkat keamanan di Argentina. Dan setelah 7 bulan berlalu, kini si Ciro akan segera dibebaskan. Sungguh miris sekali hukum di negeri ini. Oke guys, bagaimana filmnya? Sungguh ending yang sangat kurang memuaskan menurut Mince. Karena si Dr. Enrique tidak jadi merungkatkan si Ciro. Yang padahal mah tembak aja itu mengurangi sampah masyarakat ya kan? Oke deh, segitu dulu video dari Mince. Jika kalian suka sama channel ini, jangan lupa di subscribe ya guys.